Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya. Salam kopi tanpa gula. Segelas kopi sejuta inspirasi. Oke, pagi ini saya akan melakukan proses penyayatan pada dua bonsai kelapa depan kalian ini ya. Ada kembar 2 dan cabang 2 dan cabang 3. Jadi ini adalah kuasa sang pencipta ya. Bisa ada kelapa bercabang 2 sampai lebih dari satu intinya. Nah, ini dia. Ini secara alami dari alam, bertumbuh dari tunasnya. Nah, yang ini sebelumnya proses ini adalah seperti ini. Dia adalah cabang 2. Tetapi seiring perjalanan waktu, hampir 2 tahunan, dia ada tanda-tanda pertumbuhan lagi. Nah, saya lihat. Ini dia. Sebelumnya ini hanya 2 saja. Lalu ada daun baru tumbuh dan aneh. Pertumbuhannya sangat lambat. Tidak wajar ya. Jadi saya biarkan saja dan sekarang sudah hampir rata ini ketiganya ya. Hampir rata pertumbuhannya ya. Nah, inilah kuasa sang pencipta ya. Jadi kita hanya bisa menikmati saja dan merawatnya. Oke. Mungkin beberapa kawan saya, teman-teman yang sedang menonton juga memiliki kelapa unik seperti ini, ya saya rasa bisa dibanggakan ya. Karena diberi kesempatan untuk merawatnya. Nah, jadi beberapa kawan saya juga saat melakukan proses perawatan ini, tapis-tapisnya ini dibiarkan saja. Namun berbeda dengan saya, kalau saya lebih senang untuk merawatnya. Walaupun proses perawatan ini lebih rumit ya, karena letak antara batang 1 dan batang 2-nya itu terlalu dekat, itu bisa membuat agak kesulitan saat proses penyayatan. Nah, jadi walaupun dapat sedikit penyayatan, saya itu sangat merasa senang karena disinilah letak kesenangannya saat merawat kelapa di proses penyayatan. Ya. Jadi sebenarnya ini sudah agak saya pasrahkan saja karena akar yang tumbuh itu sangat minim sekali. Jadi saya bongkar lagi medianya, saya ganti medianya dan syukur sampai saat ini masih bisa subur ya. Jadi kita tinggal menjaga saja sekarang dan merawat daunnya. Ini daunnya pun juga agak kurang sehat karena kemarin itu mungkin sangat stres sekali ya. Jadi membuat pertumbuhannya kurus, kering. Jadi sekarang kita akan kembali untuk memberikan nutrisi yang lebih banyak. Ini media sudah cukup banyak sekarang. Saya gunakan pot yang agak besar, teman-teman.
Nah, saran saya saat kalian melakukan perawatan model begini, kelapa cabang seperti ini ataupun kembar, itu jangan terlalu ekstrim sekali ya. Jadi lakukan perawatan yang simpel-simpel saja agar terlihat rapi saja. Tidak perlu terlalu ekstrim atau terlalu ingin mendapatkan daun yang kecil, kalian sampai menyayat terlalu ekstrim, itu sangat beresiko. Bisa pohonnya mati ya, karena juga rentan setelah selesai penyayatnya terlalu ekstrim itu dikencingi serangga, itu bisa membusuk tunasnya. Jadi walaupun saya sering membuat video-video seperti ini adalah hanya pengalaman pribadi saya yang saya bagikan agar teman-teman tidak mengalami hal yang sama seperti saya ya. Jadi tidak maksud untuk mengajari, nah, saya hanya berbagi pengalaman. Jadi ya. Ada sensasinya teman-teman untuk merawatnya ya. Jadi ini masih kecil sekali nih. Namun untungnya ini sudah mulai rata ya pertumbuhannya ya. Jadi udah mulai ideal ya. Ini usianya hampir 2,5 tahun teman-teman. Hampir 2,5 tahun ya. Jadi walaupun sudah cukup tua ya, dengan usia yang 2,5 tahun, namun bisa kalian lihat daunnya itu baru beberapa saja yang pecah ya, seperti baru belajar pecah daun. Nah, jadi idealnya jika memang sudah usia-usia yang di atas 1 tahun itu, daun-daun ini harusnya sudah full pecah daun. Nah, di sini kalian harus tahu kenapa bisa begitu, karena nutrisi yang dibagi dari satu pohon ini ketiga batang ya. Jadi proses pertumbuhan atau pecah daun itu lebih lambat. Nah, begitulah. Nah, kalau ini dia cabang 2. Kemarin kita sudah expose dan ini pertumbuhannya. Dan ternyata saya kira ini juga akan jadi cabang 3, namun tidak ya. Ini hanya pelepah biasa. Nah, ini bisa disayat lagi. Jadi ini saya buat video pagi hari ya, sambil saya ngopi untuk menemani pagi saya. Jadi saya sambil nyayat juga. Jadi jika kalian punya bonsai kelapa seperti ini proses penyayatannya pun cenderung lebih jarang ya, karena pertumbuhan dari tapisnya ini lambat. Berbeda dengan yang biasa itu, mungkin kalian harus menyayatnya minim 1 minggu sekali. Kalau memang subur sekali, bisa kalian menyayatnya dalam rentang 3 hari sekali, untuk menjaga agar daun yang sudah kecil itu tetap terjaga kecil ya.
Nah, kan ini masih agak tinggi-tinggi ya, tinggi-tinggi daunnya. Nah, seiring perjalanan waktu, jika kalian rutin untuk menyayatnya, daunnya pun akan mulai mengecil dan bagus. Ini juga akan saya buang ini batoknya nanti jika memang sudah waktunya untuk dilepaskan. Ini saya biarkan dulu karena sebenarnya sudah bisa dilepaskan. Namun seiring ini adalah kelapa cabang, jadi saya biarkan full dulu untuk nutrisi sisa dari batoknya ini untuk diserap untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Oke, sekian saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam satu hobi.